Selamat pagi Bapak Ibu, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Kusalamita Hasan Ani dan rekan saya Indrawati Gunavati. Pada pagi hari ini kami akan memimpin puja bakti dengan membacakan parita-parita dalam bahasa Pali. Seluruh umat dipersilakan berdiri dan bersikap anjali. Nama Karagata halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang
Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Namo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangha Sanghang Namami. Namo Sanggaya. Umat dipersilakan duduk dan bersikap anjali. Wandana, halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa Maha Satwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami.
Tatiampi dhammang saranang gacchami. Tatiampi sanggang saranang gacchami. Pancasila. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panati pata Weramani Sikkhapadang samadhyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang samadhyami. Musawada Weramani Sikkhapadang samadhyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Demikian sesungguhnya Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bhagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bhagawa berperilaku baik, sangga siswa Bhagawa berperilaku lurus, sangga siswa Bhagawa berperilaku benar, sangga siswa Bhagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa Bhagawa. Patut dimuliakan dan menerima persembahan, patut disambut dengan ramah, patut menerima pemberian, patut dihormati, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Iti piso Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Wijacara Nasampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhammasarati Satta Dewa Manusanang Buddho Bhagavati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opana
iko pacetang weditabo winyuhiti supatipanno bhagavato sawaka sangha ujupatipanno bhagavato sawaka sangha nyayapatipanno bhagavato sawaka sangha samicipatipanno bhagavato sawaka sangha yadidang cattari purisa yuga ni atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sangha ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutarang punya ketang lokasati samadhi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh Pak Hasan. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat dengan rileks. Punggung tegak namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan membentuk sebuah lingkaran kecil. Dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar.
Bernafas masuk. Saya mengikuti napas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar. Saya mengikuti napas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti napas masuk. Mengikuti napas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku, saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia.
Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakkan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakkan tubuh secara perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata sambil membungkuk hormat. Berikutnya, Dhamma Desana. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Hari Sutanto dengan topik cara mencapai kedamaian. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari Upasaka Pandita Hari Sutanto. Eksekutif Director PT Unity Fortuna Global, Ambasador dari Universal Peace Federation, Pembina Muda-Mudi Universitas Indonesia Esa Unggul dan Universitas Bunda Mulia, Dharma Duta, Life Coach and Motivator, Eksekutif Director PT Point Fajar Terang. Pendidikan beliau Universitas Tarumanegara dan Magister Pendidikan STAB Nalanda, Certificate Life and Wellness Coach, Certificate Leadership Coach, Certificate Public Speaker. Kepada Upasaka Pandita Hari Sutanto, kami persilahkan. Ibu Bapak, saudara sekalian, selamat pagi. Terima salam Dhamma dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dan di dalam pagi hari yang cerah kita berkumpul melakukan sama-sama kebajikan bersama. Hari ini saya memberikan topik seni berdamai dengan diri sendiri sebetulnya ya. Jadi topik ini saya buat sebetulnya saya membaca berita-berita kasus yang membuat saya berpikir gitu ya. Apa kenyataannya? Seperti ini. Ada seorang anak mahasiswa di Surabaya sana. Saya tidak tahu pernah saya bicara atau ini belum ya. Dia ini kuliah di Surabaya sana. Dia juga pendatang yang kuliah datang di kota Surabaya. Dan setelah dia masuk kuliah, dia akhirnya bertemu pacar di sana. Ya, dia berpacaran lah, kurang lebih sekian tahun. Tetapi setelah itu pacarnya meninggalkan dia, memutuskan dia. Ya, dan
Si wanita ini nggak bisa menerima kenyataan. Dan akhirnya dia melakukan bunuh diri. Ini kejadian nyata ya. Satu lagi kasus terjadi di sebuah apartemen di Cengkareng sana. Ada seorang ibu muda, dia baru menikah dan punya anak, masih bayi. Setelah mungkin belum 1 tahun, dia dapati suaminya punya istri yang baru. Dan dia tidak sanggup untuk menerima kenyataan itu, dan dia akhirnya terjun bebas dari lantai apartemennya. Ibu bapak saudara sekalian, mungkin kalau kita sebagai seorang Buddhis, saya tidak tahu lah itu agamanya apa ya. Tapi kalau sebagai seorang Buddhis, saya ingin tekankan kepada ibu bapak saudara sekalian. Kalau masalah sesuatu yang sangat berat, yang menghampiri kita, karena karma buruk kita yang datang mungkin ya, dan kemudian Anda menyerah kalah di sana dengan cara mengakhiri, itu membuat kita kesatu lahir di alam-alam rendah. Kedua, sulit sekali Anda mau lahir lagi jadi manusia. Kita harus ingatkan selalu dalam diri kita, lahir kita jadi manusia ini tidak mudah, sangat sulit. Jadi kalau hari ini kita jadi manusia ini sangat beruntung, karena kebaikan kita yang lalu yang membuat kita lahir di dunia ini. Ya, nah, next. Dalam Dhammapada dikatakan begini, diri sendiri adalah tuan bagi diri sendiri. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Oleh karena itu, kendalikan dirimu seperti seseorang mengendalikan kuda tunggangannya. Ibu bapak saudara sekalian, jadi sebetulnya kita hidup ini tergantung dengan apa yang kita bawa. Seperti Buddha mengatakan, seperti kita membawa kuda tunggangan. Kita mau bawa ke kanan, dia akan ke kanan. Kita mau bawa ke kiri, dia akan ke kiri. Kita mau lurus, dia akan lurus. Kita suruh berhenti, dia berhenti. Semua ada di tangan kita. Kendali itu ada di tangan kita. Pilihan itu semua di tangan kita. Kita yang memutuskan semua hidup atau keputusan-keputusan yang kita mau lakukan dalam hidup ini. Betul nggak? Ya kan? Hari ini ibu bapak saudara sekalian mau datang di sini karena keputusan yang bapak ibu mau buat kan? Nggak ada orang yang mungkin menyuruh bapak ibu gitu. Karena kita sudah dewasa, kecuali anak kecil yang harus ikut menuntun orang tuanya. Tapi keputusan itu adalah di tangan kita. Jadi hidup kita hari ini, kalau kita melihat hidup kita mungkin banyak karma buruknya, artinya keputusan yang kita buat yang masa lalu, begitu banyak yang salah, mungkin juga di dalam kehidupan kita yang lalu, dan sekarang dia berbuah di dalam kehidupan sekarang ini. Kalau hari ini kita merasa nggak menikmati hidup kita nggak merasa nyaman dengan kehidupan kita nggak begitu bahagia dengan kehidupan kita. Nah, sadari ini supaya teman-teman bisa menjalankan selanjutnya kehidupan dengan lebih baik dan membawa kebahagiaan, baik di alam yang sekarang maupun di alam yang berikutnya. Begitu Buddha mengatakan kepada kita. Ya, hal-hal yang kita tanam. Jangan remehkan dengan segala kebaikan kecil yang kita lakukan. Seperti hari ini yang ibu bapak lakukan. Hal yang kecil mungkin, hal yang sederhana. Tetapi hal yang kecil, ibarat satu tetesan air. Ketika tetesan air ini semakin lama dijatuhkan, lama-lama tong yang besar itu pun juga bisa jadi penuh. Betul tidak? Itulah luar biasanya. Next. Jadi Dalai Lama pernah mengatakan begini. Kita tidak bisa memperoleh kedamaian di dunia luar sehingga kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi, ibu bapak saudara sekalian, bagaimana kita bisa berdamai sama diri sendiri? Di dunia luar sana. Kalau kita nggak bisa berdamai, orang-orang yang bisa melakukan demikian adalah orang-orang yang mereka nggak bisa berdamai sama dirinya. Betul nggak? Karena nggak bisa mengalami suatu kedamaian, akhirnya dia berpikir kematian adalah hal yang paling baik yang dia jalankan supaya dia bisa lupakan semuanya. Ternyata bukan semudah itu, ibu bapak saudara sekalian. Bukan sesederhana itu, gitu loh. Mungkin Anda bisa, jadi ada orang lepas dari satu masalah begitu. Dia mau cari kebahagiaan, dia mau cari kenikmatan di luar sana. Dia memperoleh mungkin kebahagiaan, kenikmatan sesaat, tapi akar penyebabnya dia tidak bisa atasi. Sama ada orang-orang yang bisa telah dia mendapatkan masalah, kemudian dia pergi mungkin minum-minum, dia cari obat, mungkin dia akan menikmati hanya beberapa jam. Tapi akar dari itu semua dia tidak bisa selesaikan.
Karena semuanya itu ada di dalam diri kita. Kalau kita lihat dalam hidup yang kita jalankan ini, ada orang-orang yang bisa mencapai hasil, kekayaan, kepopuleran, dan lain sebagainya ya. Macam contoh, misalkan kalau Anda search Google, Miss Amerika itu, yang belum lama itu. Dia itu seorang pengacara cantik, ya, kemudian ikut lomba Miss Amerika dan dia jadi pemenang. Sudah kaya, terkenal, cantik begitu kan? Tapi akhirnya dia loncat dari apartemennya, bunuh diri. Apa yang dicari? Kalau mau dibilang sudah terkenal, terkenal. Semua orang mengakui dia seorang Miss Amerika. Kekayaan jangan dikata, karena semua orang mau endorse dia, ya kan? Macam contoh juga aktor, aktris di Korea dan lain sebagainya. Begitu populer, begitu kaya. Tapi akhirnya mereka mengakhiri hidup dengan cara itu. Betul tidak? Karena dia nggak bisa berdamai sama diri dia sendiri. Karena dia tidak berdamai untuk di dalam diri dia sendiri. Dia merasa selalu kesepian di antara keramaian begitu. Dia merasa adalah sesuatu itu nggak menyenangkan untuk dijalani lagi hidupnya. Kematian adalah yang paling baik. Saya belajar memang ilmu grafologi, tulisan tangan. Dari tulisan tangan itu sebetulnya kita juga bisa mendeteksi orang-orang yang bisa berpotensi bunuh diri. Dari tulisan tangan. Saya belajar juga ilmu power of number. Dari angka kelahiran kita, itu juga bisa ada orang-orang yang punya potensi untuk melakukan bunuh diri. Nah, hati-hati itu. Kalau kita sudah punya angka-angka begitu atau tulisan tangan yang model begitu. Ya. Jadi kita udah ada tendensi gitu. Tetapi hari ini saya ingin katakan kepada Anda harus apapun yang mungkin ada kondisi itu ada di dalam diri Anda. Anda berpikir dengan cara yang mungkin sempit. Saya ingin katakan, jangan lakukan itu. Karena Anda karena Anda mau datang di dunia ini itu memang begitu sangat berharga. Saya sering bilang begini, teman-teman. Saya sering bilang begini, kalau kita lahir di dunia ini itu bukan cuma hanya menambah jumlah manusia yang sudah total hampir 8 miliar, 7,8 miliar sekian, betul kan? Sudah kita ini bukannya datang di dunia ini bukan cuma hanya menambah jumlah manusia yang ada di dunia ini. Kita datang di dunia ini sebetulnya ada sesuatu yang kita mau lakukan sama hidup kita. Kita mau kembangkan diri kita. Kalau kita sebagai seorang Buddhis kita tahu, kita mau kembangkan kualitas batin kita untuk bisa membawa diri kita mencapai apa yang kita mau di dalam kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Karena kehidupan kita bukan berhenti hanya saat sekarang ini. Kehidupan kita akan terus berlangsung di kehidupan-kehidupan yang lain. Sampai akhirnya mencapai nibbananya kita. Kalau kita mau menuju di sana, begitu. Untuk bisa proses ke sana, banyak tahapan-tahapan kehidupan yang harus kita lalui. Jadi kalau kita sampai melakukan seperti itu akan membuat kita lahir lagi di alam-alam yang rendah dan sulit lagi Anda mau lahir lagi di alam manusia. Di alam manusia ini alam yang paling baik karena kita punya raga bisa membawa kita untuk belajar. Begitu Anda di alam yang lain, mereka nggak bisa belajar seperti kita nggak bisa punya kendali. Anda bisa jadi seorang hantu begitu ya. Anda nggak punya kuasa untuk bisa melihat, belajar buku lah dan sebagainya. Dia mungkin hanya dengarkan hari ini dia ada di sini gitu. Mendengarkan kita. Ya dia dapatkan aja itu saja gitu. Tapi kita punya kuasa untuk bisa mendapat dan mengembangkan. Kalau saja seekor cacing, Anda tahu cacing kan? Cacing aja yang kalau kita korek-korek di tanaman sana gitu ya, kita korek-korek saja. Dia itu ada di dunia ini masih berguna untuk bisa menggemburkan tanah supaya pohon itu jadi subur dan membuahkan hasil buah yang bagus. Itu cacing loh. Apalagi kita jadi manusia, teman-teman. Betul nggak? Harusnya jauh lebih berharga gitu kan? Jauh lebih bernilai daripada seekor cacing. Jadi jangan sia-siakan kehidupan yang kita dapatkan saat ini, teman-teman. Next. Nah, oleh karena itu, sadari ini, setiap orang itu punya cerita hidup. Saya sering bilang, makanya Buddha mengatakan kepada kita, hidup ini adalah penderitaan. Ya, artinya, ya memang bukan harus selalu menderita.
Hari ini kita bisa tertawa, tapi keluar dari hari ini, mungkin di depan sana Anda terima telepon yang membuat Anda bersedih, berkeluh kesah, dan lain sebagainya. Siklus hidup itu selalu begitu gitu. Naik turun, ya itulah penderitaan kita sebetulnya. Kenyataan yang kita harus. Setiap orang punya cerita hidup, mau dari kecil, remaja, dewasa, maupun tua. Semua punya cerita hidup. Ada seorang anak kecil yang dari kecil dia sudah dibully sama teman-temannya. Sampai dia akhirnya nggak mau sekolah. Setiap mau sekolah dia nangis-nangis. Ada nggak cerita begini? Ada. Sampai dia nggak mau lagi untuk sekolah. Karena saking dibulinya sama teman-temannya itu. Ya. Jadi cerita itu ada gitu kan. Mau remaja ada juga. Dewasa ada. Orang tua ada. Orang tua jangan berpikir juga nyaman. Berapa banyak kalau kita datang di panti jompo, orang-orang yang merasa kesepian itu. Karena mereka tidak pernah dihadiri oleh keluarganya. Ya, kalau kita datang itu mereka begitu senang, bercerita, ingin seperti kita itu jadi keluarganya. Berapa banyak mereka orang-orang tua itu, yang karena kesepian itu, karena keluarganya nggak peduli. Cerita, di dalam kondisi kita lagi tua. Karena anak-anaknya sudah sibuk, ada yang di luar negeri lah, ada yang di mana, saking banyak perusahaan yang ditangani, sehingga orang tuanya telepon pun tidak. Ditelepon sebentar ya Ma, Pak, lagi sibuk, nanti saya telepon. Enggak ditelepon lagi. Sampai akhirnya kenyataannya, pada hari ulang tahun, seorang nenek atau orang tua kita harus ulang tahun sendiri. Itu kita dengar cerita juga. Karena kesepiannya gitu kan. Jadi setiap tahapan kehidupan kita ada ceritanya. Hari ini saya tanya sama Anda yang hadir di sini, punya nggak masalah sama hidup kita? Punya kan? Kalau Anda bilang, saya nggak punya masalah, saya nikmati hidup kok. Oh, artinya saya tahu, Anda nggak normal jadi manusia. Betul, karena orang yang nggak punya masalah, ingat nggak apa yang mungkin saya pernah ngomong di sini? Hanya ada 2 tempat. Di mana tuh? Di rumah sakit jiwa, betul. Dia setiap hari ketawa sendiri. Begitu kan? Dia ketawa nggak punya masalah, tapi saudara-saudaranya masalah gara-gara dia ketawa sendiri. Betul tidak? Yang kedua di mana? Ukurannya 1x2. Di mana tuh? Di kuburan. Orang yang sudah tertidur mati, apa masalahnya? Jadi kalau selama hidup kita, kita pasti akan terima masalah. Enggak ada orang yang hidupnya. Karena kalau Anda bilang, saya hidupnya nggak punya masalah, Anda nggak cocok jadi manusia yang normal. Nggak cocok jadi manusia normal. Karena memang hidup kita itu justru, kalau kita mau berpikir panjang, kita itu tumbuh dan berkembang, naik kelas dalam hidup ini, karena masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Kalau Anda mau berpikir. Karena itulah yang membuat kita bertumbuh, berkembang. Kualitas mental kita, kualitas diri kita, itu semua bertumbuh. Semakin mampu Anda mengatasi semua problem di dalam kehidupan Anda, semakin kuat kualitas diri Anda. Tapi tidak semua orang bisa menerima. Makanya dia tidak bisa berdamai sama diri dia. Dia tidak bisa untuk menikmati kehidupannya. Itulah sebabnya. Nah, hari ini saya ingin tunjukkan sama teman-teman. Next. Data dari WHO. Ya, ada lebih dari 300 juta orang mengalami depresi di dunia ini. Jadi menurut WHO ada 1 juta orang yang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Artinya setiap 40 detik ada 40 orang yang melakukan bunuh diri. Hari ini kita ketemu hari ini ya, dalam 45 menit. Ada di dunia, belahan dunia yang luar sana, ada 1 orang bunuh diri. Coba bayangin, banyak gak itu? Kita mungkin nggak terasa gitu ya, tapi ini data dari WHO, teman-teman. Next, di Indonesia, saya tunjukin. Riset ini saya cuma punya data dari tahun 2018. Saya yakin kalau sudah waktu kena COVID itu lebih tambah banyak lagi gitu ya. Karena banyak orang stres, nggak kuat lagi menerima kenyataan hidup, pasangan meninggalkan, akhirnya banyak yang bunuh diri. Riset kesehatan dasar, 19 juta penduduk berusia 15 tahun mengalami gangguan emosional, mental emosional.
dan 12 juta penduduk berusia di atas 5 tahun mengalami depresi. Jadi hati-hati kalau Anda sebagai seorang orang tua hari ini, anak Anda berusia kurang lebih di atas 15 tahun, hati-hati, itu masa-masanya dia mengalami depresi. Depresi. Ya, next. Jadi, dalam Badan Litbangkes 2000 diperoleh data bunuh diri sebanyak 1.800 orang, atau setiap hari ada 5 orang yang melakukan bunuh diri. Dan rata-rata 47,7% korban bunuh diri itu usianya 10 sampai 39 tahun, di mana usia produktif dan remaja seperti kita. Iya, saya masih 17 lewat juga gitu kan. Jadi hati-hati gitu loh, teman-teman. Kalau Anda berusia di antara itu, Anda belum punya sesuatu kekuatan mental, mudah, sama seperti contoh tadi saya bilang cerita seorang anak kuliah yang harus melakukan bunuh diri karena ditinggal pacarnya, begitu kan? Ya, next. Nah, jadi ini akar dari penderitaan adalah konflik dengan diri kita sendiri. Kita nggak menemukan kedamaian di dalam diri. Coba, sering nggak kita suka ngomong sama diri sendiri, terutama kita suka ngomong sama diri sendiri hal-hal yang negatif sama diri. Kita suka, kok dia jadi begini ya? Kalau kita lagi mandi aja gitu ya, kok dia begini ya? Kok dia begitu ya? Kok begini? Begitu banyak masalah-masalah yang kita pikirkan gitu. Betul kan? Begitu banyak hal-hal yang negatif gitu, yang kita selalu keluarkan di dalam diri kita. Kita ngomong, self-talk sama diri sendiri. Bicara sama diri sendiri itu lebih banyak. Berdasarkan data, 80-90% itu berbicara yang negatif sama diri kita sendiri. Kalau kita selalu bicara yang negatif sama diri sendiri, bagaimana kita bisa melihat hidup ini menyenangkan? Karena semuanya isi yang jelek gitu loh, yang negatif, yang menyedihkan. Bagaimana kita bisa membuat hidup ini jadi menyenangkan, Ibu Bapak Saudara sekalian? Bagaimana kita membuat hidup ini berbahagia? Diri sendiri adalah penentunya. Seperti Buddha tadi mengatakan, kita adalah seperti menarik kuda tunggangan kita sendiri. Diri sendiri inilah yang menciptakan mau kita hidup bahagia atau tidak. Mau hidup kita bahagia atau menderita. Diri sendiri. Karena kita yang memutuskan itu, Ibu Bapak Saudara sekalian. Nggak ada orang lain. Kita yang punya kendali atas kehidupan kita. Kita harus pahami itu. Kita yang punya kuasa atas hidup ini. Bukan karena orang lain, bukan karena siapapun. Kita yang mau menciptakan apakah hidup ini kita mau bahagia atau tidak. Kita yang putuskan, Bapak Ibu. Next. Nah, apa itu menjadi berdamai dengan diri sendiri? Saya keluarkan semuanya. Next. Jadi berdamai dengan diri sendiri adalah satu keadaan di mana kita bisa menerima semua hal yang terjadi pada diri kita di kehidupan yang lalu dalam bentuk fisik ataupun luka psikologis. Itu Anda bisa berdamai. Waktu masa lalu Anda pernah dibully, Anda pernah disakiti, Anda pernah dilecehkan, Anda pernah dihina, Anda pernah diperlakukan tidak adil. Itu masa lalu. Dia tidak pernah hadir di sekarang ini, saat sekarang ini. Kalau Anda nggak pikirkan, benar nggak? Karena Anda pikirkan masa lalu Anda, dia hadir lagi di kehidupan Anda saat ini. Karena pikiran Anda pikirkan lagi gitu. Sehingga dia hadir lagi di saat sekarang ini. Coba kalau Anda nggak pikirkan, dia cuma jadi masa lalu Anda. Nah itu jadi luka psikologis buat Anda, teman-teman. Anda pernah disakiti sama seorang cowok misalkan. Macam contoh tadi gadis cewek dari Surabaya itu. Mikirin pacarnya, mungkin dia ada cinta yang pertama barangkali gitu ya. Sampai begitu sangat tergantungnya gitu. Ya, sampai akhirnya begitu dilepaskan nggak kuat menerima kenyataan itu, akhirnya bunuh diri. Benar ya? Coba pikirkan. Kok bisa kayak gitu kan? Ya kan? Karena nggak bisa berdamai gitu. Dia nggak bisa berdamai sama hidup dia. Dia nggak bisa berdamai dengan diri dia.
Nah, hari ini saya mau bicara sama Anda, kasih saran sama Anda. Kalau Anda belum punya pacar, Anda lagi pacaran, ditinggalkan sama seorang cowok. Katakanlah cowoknya itu namanya siapa ya? Saya suka pakai nama si Acun. Ada Acun nggak sini? Nggak ada ya, contoh ya. Karena si Acun itu teman kecil saya, ya, yang suka bandel dari dulu. Jadi saya suka pakai nama dia, ya. Anda ditinggalkan sama si Acun, ya sudah, gitu kan? Kenapa mesti dipikirin gitu? Dia aja nggak mikirin kita. Dia aja masih sedang happy-happy dengan yang lain. Lalu Anda terus mikirin dia, hadir terus dalam hidup Anda. Anda yang membuat sendiri menderita. Anda sendiri yang membuat hidup Anda jadi tidak nyaman gitu, tidak menyenangkan. Kenapa mikirin si Acun? Lepaskan dia dari pikiran Anda. Pikirin sekarang si Alyong. Ada Alyong di sini. Betul kan? Si Alyong nih sekarang bagus, saya lihat rajin ke wihara, ya, orangnya lemah lembut, ya, selalu ringan tangan. Kan pikirin dong, siapa tahu Anda bisa jadi dapat kecantol sama dia, pendekatan sama dia. Kalau Anda fokus Anda sama Acun aja terus, Anda nggak bisa fokus sama orang lain. Betul nggak? Begitu juga Anda sebagai seorang cowok. Kalau Anda ditinggalkan seorang cewek, ya, bukan artinya semua cowok tuh gampang. Enggak juga. Ada orang cowok juga yang sulit gitu. Mau deketin wanita aja sulit gitu. Termasuk saya dulu kalau mau deketin wanita sulit. Takut gitu. Ya, masa kecil saya juga mengalami trauma. Ya, yang membuat saya jadi nggak berani jadi orang. Begitu. Nah, itulah ya. Jadi next. Next. Nah, sesulit apapun kehidupan, teruslah berjalan dan hadapi dengan pikiran yang jernih. Apapun yang terjadi sama hidup kita, ibu bapak, saudara sekalian, terus jalani dan hadapi dengan cara yang jernih. Ingat lagi, selalu tanamkan dalam diri kita, selalu tanamkan terus sama diri kita. Hidup saya datang di dunia ini begitu berharga. Kesempatan saya lahir di dunia ini begitu sangat sulit. Menurut Buddha ya, bukan kata saya loh. Sangat sulit. Jadi jangan sia-siakan. Kalau Anda mau melakukan sesuatu yang sangat fatal, ya saking nggak kuatnya, Anda pikirkan yang tadi saya kasih contoh. Seekor cacing saja masih berguna. Kira-kira Anda lebih tinggi kualitasnya dari seekor cacing nggak sih? Kalau dia aja nggak akan lakukan bunuh diri. Kok kita bisa mau berpikir kayak begitu gitu? Ya kan? Jadi jangan pikirin gitu. Hal-hal yang membuat Anda tidak bisa menikmati hidup ini gitu. Karena mau cari bahagia itu bukan karena orang luar. Karena bukan faktor di luar diri Anda. Faktor yang ada di dalam diri Anda. Tapi Anda harus bisa berdamai sama hidup Anda. Segala sesuatu siklus hidup kita akan jalan begitu. Naik turun. Dan itulah cara kita untuk bertumbuh sama hidup ini, ibu bapak. Orang-orang yang nggak pernah teruji di dalam kehidupannya, dia tidak pernah bisa mengatasi masalah dalam hidupannya. Dia tidak pernah punya kualitas mental yang hebat. Ya, dan ini kisah cerita ini juga ada di dalam masa Buddha waktu masih hidup. Ya, seperti itu. Ya, saya tidak punya waktu lagi kalau nanti cerita. Oke, next. Jadi ada satu kata bijak bilang begini nih, kita nggak perlu menunggu sampai kita berada di ranjang kematian kita untuk menyadari betapa menyia-nyiakan hidup kita yang berharga untuk membawa keyakinan bahwa ada sesuatu yang salah sama diri kita. Jangan sampai ketika kita sudah menjelang menuju kematian kita baru sadar, selama ini kenapa saya tidak jalani hidup saya dengan baik. Memang, teman-teman, saya sering bantu mengisi motivasi di lapas-lapas ya. Semua lapas hampir saya tangani ya. Hampir di Jakarta, mau di Tangerang, lapas di Cipinang, di Salemba, maupun yang di Tangerang ini, lapas wanita. Rata-rata mereka itu ya, jatuhnya masuk di penjara itu, kalau sebagian besar mereka ya karena jual obat. Karena jual obat. Kenapa? Karena melihat temannya begitu. Makanya Buddha mengatakan sama kita, hati-hati di dalam kita bergaul. Kumpul sama orang yang bijak, Anda jadi orang yang bijak.
kumpul sama orang-orang yang selalu negatif, berbuat ketidakbaikan, maka Anda pun akan ngikut, teman-teman. Nah, jangan sampai kita menyesali setelah sudah ada di sana. Mereka cerita sama saya menyesal sebetulnya. Dulu kenapa saya mau? Memang penyesalan itu selalu datang di belakangan. Karena kalau di depan pendaftaran namanya. Betul kan? Selalu datangnya di belakang. Nah, sebelum kita melakukan langkah itu, selalu pikir. Nah, itulah kenapa Buddha mengajarkan kepada kita. Ya, saya katakan, kenapa Buddha mengajarkan kita, menekankan kepada kita, pikiran ini adalah pelopor. Pikiran ini adalah pemimpin. Pikiran ini adalah pembentuk. Ini loh, pikiran kita yang harus bisa kita kendalikan. Kenapa orang itu bisa terjerumus? Karena dia berpikir, teman saya enak, jual obat begitu cepat jadi kaya. Saya pengen beli HP yang baru, saya pengen ini yang baru, saya pengen punya ini yang baru, saya pengen ini, saya pengen ini. Begitu banyak keinginan-keinginan yang kita ingin dapatkan. Betul gak? Nah, akhirnya terbiuslah karena melihat orang lain seperti itu. Dan kita berpikir dengan cara yang mudah. Itulah yang membuat kita suka terjerumus, Ibu Bapak, saudara sekalian. Itulah yang membuat kita suka jatuh. Ya, 3 racun dalam hidup, loba, dosa, dan moha. Itu racun-racun yang ada dalam diri kita. Karena keserakahan kita, karena kebodohan kita, karena kebencian kita. Itu yang membuat kita jatuh sama hidup kita sebetulnya. Orang yang bisa korupsi karena keserakahan kan? Karena dia merasa bahwa dia akan terus bisa menikmati yang jauh lebih baik lagi. Dia tidak pernah akan puas. Karena keserakahannya terlalu tebal gitu dalam diri dia. Kenapa Buddha mengajarkan kita untuk rajin melepas? Itulah tujuannya. Supaya kita berpikir bahwa ini loh, kita hidup itu bukannya cuma hanya kita boleh memperkaya diri. Dan saya sangat anjurkan, Buddha juga tidak melarang kita untuk jadi orang kaya. Saya justru menganjurkan kepada setiap orang berusaha untuk berjuang jadi orang yang kaya. Tetapi kekayaan yang kita peroleh itu jangan membuat kita menjadi orang yang selalu serakah. Atau kita mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak baik. Yang membuat kita akhirnya jatuh sendiri. Mengakibatkan karma buruk sendiri. Memang karma ini nggak akan terjadi apa-apa kalau dia belum buahnya jadi masak gitu loh. Kita nggak merasakan akibatnya. Tapi kalau Anda pernah merasakan akibatnya, penderitaannya, kalau karma buruk datang, Anda tahu bahwa itu adalah akibat dari perbuatan-perbuatan kita. Gak nyaman gitu kan? Kalau karma buruk. Kalau Anda bisa sadar, kalau Anda bukan seorang Buddhis, Anda nggak sadar, ya sudah, ini ujian. Begitu kata tetangga kita. Ujian yang diberikan. Ya kan? Ya, oke, next. Nah, faktor yang nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Oke, satu, kita suka kritik. Tadi saya sering bilang. Tadi saya sudah bilang ya, selalu ngomong yang tidak bagus sama diri sendiri. Kita ini 80% terdiri darah kita adalah cairan. Betul nggak? Cairan kan? Kalau Anda baca buku Masaru Emoto, The Power of Water. Air yang Anda bacakan dengan kata yang positif, air ini berbentuk jadi kristal. Terang jadinya, bercahaya. Tapi kalau air ini Anda ngomongin yang negatif gitu ya, yang jelek-jelek, maka air ini nggak menjadi terang gitu, memberikan kristal, berkristal. Makanya kenapa kalau kita suka biku bacakan doa, kita sedang dan kemudian kita seperti ada sugesti sama diri sendiri, penyakit kita sembuh, kita menjadi lebih sehat dan lain sebagainya. Karena kita mensugestikan gitu. Tapi air yang sudah dibacakan dengan hal yang positif, dibacakan doa, itu juga hal yang bagus. Nah, tubuh kita ini kan 80% ini darah, cairan gitu kan. Kalau Anda suka mengkritik diri, menyalahkan diri, maka membuat diri Anda, ya itulah yang terjadi sama hidup Anda. Kalau Anda selalu mengatakan diri Anda seperti yang Anda katakan. Ya, next. Tidak mencintai diri sendiri. Next. Selalu putus asa. Next. Tidak memiliki pemikiran yang berkembang. Ya, next. Trauma masa lalu.
Ini saya sudah ulas ya. Jadi itulah hal-hal faktor yang bisa membuat kita yang nggak bisa berdamai sama hidup kita. Ya, faktor-faktornya. Next. Nah, ketegaran itu berawal dari kesabaran. Kesabaran itu berawal dari penerimaan. Penerimaan itu berawal dari satu ketulusan. Jadi kalau Anda mau menjadi orang yang tegar, tulus menerima kenyataan. Apapun yang terjadi sama hidup Anda, terima itu. Pikirkan bahwa inilah karma buruk saya yang terjadi. Inilah yang berbuah saat ini. Kalau itu tidak menyenangkan, kita harus sadari gitu bahwa tidak enak kalau karma buruk datang gitu kan. Makanya bagaimana supaya karma buruk kita tidak berakibat fatal, kita harus rajin-rajin banyak buat kebaikan. Karena karma buruk kita masa lalu kan kita nggak tahu apa yang kita buat. Tapi kalau semakin rajin kita melakukan banyak kebaikan, maka dia akan mengurangi efek dari karma buruk itu sendiri. Macam contoh misalnya air ini, begitu hitam, sudah hitamnya ini ya. Sudah begitu hitamnya, bagaimana saya mau bersihkan lagi kalau dia sudah hitam? Karena dia udah menyatu gitu. Karma buruk kita sudah ada di situ. Kita nggak bisa menghilangkannya karena dia sudah ada. Dia tinggal kapan dia mau berbuah. Nah, cara mengurangi efeknya, masukkanlah hal yang baik. Air putih yang bersih dimasukkan. Itu kebaikan kita. Sehingga mengurangi keruhnya, hitamnya air karena karma buruk kita. Makanya kenapa kalau kita lihat contoh ya, kejadian satu peristiwa. Ada seseorang yang naik pesawat. Tiba-tiba satu pesawat semua meninggal. Satu bisa hidup. Karma kolektifnya, dia harus mengalami karma buruk itu. Secara kolektif. Ya, tetapi karma baik dia menolong untuk membuat dia bisa hidup. Itu karma baik kita. Jadi karma baik kita itu bisa membantu menyeimbangkan akibat-akibat dari karma buruk kita. Itulah sebabnya harus rajin-rajinlah kita melakukan kebaikan. Jangan cuma hari Minggu baru ingat untuk kebaktian. Setiap hari pikirin bagaimana supaya kita melakukan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Setiap hari loh. Itu ibarat satu tetesan air. Satu tetesan air itu tidak akan bisa membuat batu karang yang keras itu bisa berlubang. Tapi karena setiap hari ditetesin ribuan kali, jutaan kali, batu karang yang keras begitu pun bisa berlubang. Karena tetes-tetesan air itu. Betul nggak? Jadi kebaikan itu sangat dahsyat. Jadi teman-teman, saya mungkin sarankan, jangan cuma hari Minggu kita ingat untuk melakukan kebaktian, melakukan kebaikan. Setiap hari pikirkan, mulai bangun tidur, kebaikan apa yang saya harus bisa lakukan. Ya, next. Next. Nah, coba dengar cuplikan dari video saya ini ya. Boleh setelkan? Kebaikan orang lain. Untuk memiliki bibir yang indah, selalu berkatalah kebaikan. Untuk sebuah ketenangan diri, tetaplah tenang dalam gelombang kehidupan. Untuk sebuah hati yang bersih, selalu membersihkan kotoran yang ada di hati. Untuk sebuah hidup yang berarti, selalu memberi manfaat kepada sesama. Hidup ini bukan untuk membalas yang buruk dengan yang buruk, tapi bagaimana kita belajar untuk membalas yang buruk dengan yang baik. Tidak perlu menaruh dendam, cukup tersenyum dan biarkan karma melakukan tugasnya dengan diam-diam. Karena yang melukai akan terluka pada waktunya. Nah, Ibu Bapak, saudara sekalian, teman-teman, tolong buka HP-nya, please subscribe, like, and share ya. Hari Sutanto Official ya. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi kalau Anda mau dengarkan tiap hari kata-kata motivasi, inspirasi dari saya, Anda follow saya punya ya. Karena tiap hari saya punya tim akan keluarkan materi ini ya, yang saya sudah buat. Jadi saya berusaha untuk memberi sharing hal-hal yang positif setiap hari kepada orang ya. Jangan lupa ya, Hari Sutanto Official gitu ya. Subscribe, like, share, and comment begitu ya. Oke. Pesan sponsor, tapi hal yang positif gitu kan. Oke, next. Next. Nah, jadi satu penelitian ya, kalau kita bisa memaafkan dan berdamai dengan diri sendiri.
Manfaatnya apa? Satu, dia bisa mengurangi emosi. Next, lanjutkan semua, dikeluarkan. Membuat kita lebih banyak berpikir positif. Memperbaiki relasi sosial kita. Mengurangi kecemasan dan meningkatkan spiritual. Jadi kalau kita bisa berdamai sama diri kita, ini yang akan kita bisa peroleh. Emosi negatif nggak terlalu melekat, terlalu menumpuk di dalam diri kita. Kita lebih banyak berpikir yang positif, ya, hal-hal yang positif, ya sudah gitu kan. Sesuatu yang terjadi, ya itulah karma buruk saya yang sedang berbuah. Kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, ya, karena kita nggak akan selalu menjadi dendam gitu, menjadi orang yang pendendam gitu. Ya sudah. Apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, mungkin dia tidak membalasnya dengan kebaikan. Gak apa-apa. Karena hubungan kita adalah bukan kaitan kita, bukan apa yang kita lakukan, bukan kaitan kita dengan dia. Kaitan kita dengan karma kita, dengan kehidupan kita nantinya. Yang kita lakukan itu, dia mau berbalas atau tidak berbalas hal yang baik, itu gak masalah gitu loh. Tapi nanti, karena itu adalah kaitannya antara diri kita dan karma yang kita lakukan nantinya. Ya, next. Ya, keluarkan semuanya. Jadi menaikkan kepercayaan diri, membuat kita punya harapan dan tujuan yang lebih besar. Mudah mengatasi konflik dan bisa mengatasi stres dengan lebih baik. Jadi kalau kita bisa berdamai, inilah hal-hal positif yang kita bisa dapatkan. Teman-teman, ya, kita bisa membuat mengatasi kehidupan ini. Mungkin tetap ada gejolak, karena nggak mungkin nggak ada gejolak ya. Setiap kan tadi saya bilang bahwa hidup kita itu nggak pernah lepas dari masalah. Selalu ada masalah, selalu ada problem, selalu ada sesuatu hal yang terjadi dalam. Ya sudah gitu kan. Kalau kita punya pasangan hidup kita, terus kemudian sekarang kok dia jadi cerewet banget gitu kan. Ya sudah. Terus mau bagaimana? Kira-kira? Kalau suami Anda atau istri Anda gitu cerewet banget, kok sekarang dikit-dikit komplain, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomongin, mau bagaimana kira-kira? Kan sudah nggak bisa diapain gitu kan, karena udah kondisi udah kayak begitu ya. Tujuan dia kita pikirnya dengan cara positif, tujuan dia baik, mungkin dia mau ingatkan dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin Anda fungsikan dia gitu kan, atau ditukar tambah gitu kan, nggak mungkin kan. Pernah dengar cerita saya nggak? Ada seorang wanita yang saking cerewetnya suaminya meninggal. Pernah cerita saya nggak ini? Hah? Pernah nggak? Belum ya? Oke, saya coba cerita ya, coba cerita. Ada satu kejadian ya, Ibu Bapak. Ini cerita ya, jangan marah dulu sama saya ya. Ada seorang, siapa namanya? Si Alyong tadi, si Alyong. Dia ini sudah sekarat, sudah di kamar ICU. Sudah napasnya Senin Kemis. Begitu ya. Udah Senin Kemis gitu ya. Dia udah gak punya waktu lagi nih ya. Dan dia udah tahu tanda-tandanya mau berakhir gitu ya. Lalu anaknya semua 3 orang sudah berkumpul. Cowok semua nih ya. Dia panggil lah anak yang pertama. Ali yang namanya Ali, anak pertama maju. Iya Pak, ini saya Ali. Kenapa Pak? Dengan sedih begitu ya. Ali, nanti kamu pegang semua uang yang Papa punya. Ya. Wah, Ali meskipun bahagia, senang gitu ya, tapi dia juga ini karena ini pesan terakhir mungkin kan, sedih juga. Iya Pak, kata si Ali. Tapi istrinya nih yang cerewet mulai komplain lagi ya. Papa ini gimana sih? Masa semua uang dikasih si Ali? Papa tahu nggak? Dia itu suka berjudi. Nanti uangnya habis, kita nggak bisa makan. Tapi suaminya sudah nggak punya waktu untuk ngurusin ini lagi ya. Jadi dipanggillah anak kedua. Budi, ada nama Budi di sini. Kedua ya. Iya Pak, ini Budi katanya. Oke, baik. Terus kemudian papanya bilang, Budi, nanti semua kamu pegang rumah dan gedung yang Papa punya. Begitu ya. Iya Pak, kata si Budi. Mamanya pun komplain lagi. Dia pikir mamanya mungkin akan mau diusir gitu kan. Papa ini gimana? Si Budi aja lihat nggak? Setiap hari aja nggak pulang-pulang. Rumahnya entah di mana dia.
Papa mau kasih semua rumah sama dia, bisa habis semuanya. Suaminya pun nggak mau komentarin lagi ya. Dipanggil anak yang ketiga. Charlie, ada nama Charlie di sini. Iya Pak, ini Charlie. Charlie, nanti kamu jaga semua mobil-mobil dan truk yang Papa punya. Usaha pengangkutan mungkin ya. Iya Pak, katanya. Istrinya pun juga marah lagi. Semua sudah dikasih ke anaknya ya. Papa ini gimana sih, kok kasih si Charlie? Dia satu aja nggak bisa bawa mobil. Papa kasih semua sama dia. Bagaimana nanti itu bisa jalan? Katanya. Rusak semuanya katanya. Terus istrinya mulai pikir, loh kok semuanya sudah dikasih ke anak-anak, yang buat saya mana Pak? Katanya begitu. Nah, suaminya bilang, si Alyong tadi, nanti lu nikah sama si Acun. Loh kok nikah sama si Acun, itu kan musuhnya Papa, kenapa saya suruh nikah sama dia? Iya, biar dia cepat mati kayak gua. Ini cerita ya, tolong jangan marah ya. Bukan belum tentu benar ya. Oke, next. Ya, jadi artinya kalau Anda punya pasangan yang sudah Anda nggak bisa merubah orang lain. Jadi Anda harus sadari ini. Kita nggak bisa merubah orang lain. Yang paling bisa mampu adalah kita rubah diri kita sendiri. Cara merespon kita, ya. Karena orang lain itu nggak bisa kita rubah memang. Dia udah menjadi satu karakter sifat yang seperti itu. Nggak bisa. Jadi makanya hati-hati ya. Kalau Anda belum punya pasangan, hai para wanita, kalau Anda belum punya pasangan sama cowok, hati-hati. Jangan terbujuk rayu oleh rayuan gombal cowok. Nanti kalau Anda menikah, baru Anda tahu mau komplain pun udah susah. Jadi dulu dia begitu manis yang ngomong sama kita. Nanti kalau kamu menikah sama saya, kita akan pergi jalan-jalan keliling seluruh dunia. Pokoknya kamu harus jadi istri saya yang paling bagus katanya. Ya, yang saya akan selalu manjakan, yang saya akan berikan yang terbaik. Oh, akhirnya Anda menikah sama dia. Begitu menikah, Anda nggak pernah pergi-pergi sama dia. Lalu Anda komplain, nanya sama dia, Papa ini dulu waktu belum menikah bilang, katanya kalau mau nikah sama saya nanti saya diajak keliling-keliling dunia, pergi kemana-mana. Nah, cowok ini pinter, karena udah pinter ngomong, ya kan mama tahu ada kata pepatah bilang, kalau jodoh nggak kemana-mana. Kalau jodoh kan nggak kemana-mana, ya di rumah aja gitu. Kalau namanya jodoh ya begitu gitu. Nah, hati-hati ya. Oke, next. Jadi kalau ada Anda yang bilang saya nggak punya luka batin, semua baik-baik aja. Nah, apa yang terjadi? Next. Jadi kunci pertama untuk bisa berdamai sebetulnya kita harus jujur sama objektif ya. Bukan sebatas luka dalam atau trauma, sebetulnya bukan itu saja. Tapi di mana Anda kondisi diri Anda termasuk kekuatan dan kelemahan Anda, itu juga. Jadi ada orang yang suka senang dihormati orang, apalagi kalau Anda punya posisi gitu ya, sudah merasa diri Anda sudah begitu tinggi, merasa begitu kaya dan lain sebagainya, ya. Anda merasa lebih terhormat, Anda merasa orang lain ingin terlalu memperlakukan Anda dengan cara yang respect begitu. Nah, kalau Anda nggak bisa mengatasi diri Anda ini, itu juga jadi masalah nanti. Jadi kekuatan kita juga bisa jadi luka batin sebetulnya. Nah, saya punya teman yang seperti ini. Ya, jadi kalau orang nggak bilang dia bagus, nggak bilang dia, apa yang dia lakukan kerjakan bagus gini, dia merasa kayaknya jadi kayak nggak seneng sama kita gitu. Nah, itu orang yang kena luka batin tuh. Ya, next. Nah, Buddha mengatakan begini, jangan berlebihan menilai apa yang kamu terima, apalagi iri dengan milik orang lain. Dia yang iri dengan milik orang lain sulit mendapatkan kedamaian batin. Ya, jadi hidup kita itu tidak perlu harus iri. Makanya harus hati-hati kalau Anda nonton sering-sering lihat sosial media. Lihat di TikTok, lihat di Instagram, bukan nggak boleh ya, bukan. Tapi kalau Anda lihat teman Anda, kok dia sekarang sudah punya mobil baru, dia punya tas baru, dia punya ini baru, kan itu
mata kita itu melihat dan kita akan terjadi konstruksi dengan pikiran kita gitu kan. Kok dia enak gitu ya, kok begini. Nah timbul kan rasa iri, rasa nggak seneng deh. Padahal kita nggak tahu bahwa dia melakukan itu demi konten, dia harus pinjol. Kita nggak tahu gitu. Kita cuma hanya melihat kesan, kelihatannya sudah jadi indah begitu. Nah, jadi mata kita ini selama kita memandang adalah cara kita hanya memandang. Tidak perlu harus kita pikirkan hal yang membuat kita teracuni begitu. Ya. Jadi nggak usah terlalu jadi iri hidup dengan orang lain. Karena kita tidak tahu sesungguhnya hidup orang itu sebetulnya. Ya, don't judge the book by the cover. Jangan menilai buku itu dari covernya aja. Ya, tapi lihat sesungguhnya. Kalau Anda bisa pahami, belum tentu yang dia tampilkan indah itu seindah itu. Belum tentu, karena kadang-kadang orang yang suka ya demi konten bisa mau melakukan apapun gitu. Nah, paling bagus adalah lihat konten Hari Sutanto Official. Ya, tepuk tangan boleh. Oke, next ya. Nah, cara berdamai dengan diri sendiri. Pertama, berikan waktu buat diri Anda. Jadi, sepanjang hidup kita itu, kita harus mikirin sama hidup kita. Coba sering tanya sama diri kita. Saya hidup ini mau ngapain sih? Saya hidup ini untuk apa? Saya ada di dunia ini mau ngapain? Coba selalu pikirkan ini. Itu akan membawa kita untuk hidup yang kita mau jalankan, teman-teman. Kita bukan datang seperti tadi untuk hanya menjalani rutinitas. Bukan. Kita datang pasti ada sesuatu yang kita mau kerjakan. Tergantung dari apa yang jadi tugas kita sebetulnya. Ya, saya punya tugas seperti ini barangkali ya. Karena kalau itu sesuai juga saya pikirkan dan juga dikonfirmasikan oleh ada berapa biku yang mengatakan kepada saya yang melihat masa lalu saya, harusnya saya kelahiran saya sekarang ini jadi seorang biku lagi katanya. Karena dulu saya jadi seorang biku. Jadi saya harus jalani gitu. Tapi ya sudah terlanjur gitu kan. Ya sudahlah, mungkin next kehidupan yang akan datang saya jadi biku begitu kan. Nah, jadi saya memberikan ceramah dari dulu. Masa kehidupan saya yang lampau, saya sudah memberikan seperti ini, saya punya murid-murid katanya. Begitu. Ya, jadi bukan 1-2 orang, sudah mungkin 5 orang yang mengatakan kepada saya. Jadi saya itu harusnya jalani kehidupan saya sekarang ini. Ya, saya tidak tahu nanti ya. Jadi siap-siaplah, berikan waktu untuk diri sendiri bermeditasi. Dengan Anda meditasi, Anda mengendalikan pikiran Anda. Anda mengendalikan pikiran Anda bisa tahu bagaimana mau hidup ini, keputusan-keputusan yang Anda mau buat. Karena pikiran kita kendalikan. Belajar untuk membuka diri. Ya, belajar. Next. Lakukan satu kegiatan yang positif ya, seperti hari ini, begitu ya. Terus next. Menangis. Tahu nggak? Ini berdasarkan buku ya, bukan kata saya. Kenapa laki-laki lebih pendek umur daripada wanita? Ini survei ya, bukan kata saya, survei. Jadi ternyata wanita itu pada dasarnya bisa panjang umur daripada lelaki. Salah satu sebab ini. Wanita kalau dia sudah nggak kuat, dia akan curahkan melalui tangisan itu. Dia lepaskan, dia menangis sekuat-kuatnya, dia menangis untuk melepaskan itu semua. Dengan kesedihan. Lelaki belum tentu begitu. Apalagi kalau waktu kecil sudah dikasih tahu, kamu lelaki, nangis, jangan nangis, nggak jantan katanya. Ya kan? Jadi begitu diingat terus sampai dewasa. Begitu ada masalah yang sangat kuat datang sama dia, dia mau nangis, dia ingat lagi pesan bapaknya dulu. Ya, dia tahan. Ya, ada lagi, tahan lagi. Lama-lama stroke jadinya. Ya, kena serangan jantung. Coba kalau misalkan Anda lelaki, Anda nggak kuat lagi, begitu beratnya masalah Anda, cari tempat, menangislah. Itulah cara kita berdamai sama diri kita sendiri. Menangislah, lepaskan diri Anda. Kalau Anda punya pasangan hidup, menangislah di pundaknya dia. Dia pun akan bisa memaklumi Anda kok. Namanya pasangan hidup Anda gitu kan. Menangislah.
Jadi menangis itu bukan sesuatu hal yang jelek, teman-teman. Jadi ternyata ini adalah hal yang positif. Jadi kalau Anda nggak kuat, ya menangis saja. Ya, oke, next. Waktu saya nggak banyak lagi. Latihan untuk menerima. Next. Hadapi semua rasa takut kita. Jadi apa yang terjadi, semua kita hadapi. Oke, next. Bersyukur. Ya, selalu kita bersyukur menikmati hidup ini. Jangan kita iri dengan orang lain. Apa yang kita miliki, kita jalankan, kita lakukan sebaik mungkin. Terus berjuang untuk membangun hidup kita. Udah, syukuri aja gitu kan. Apa yang ada ya syukuri. Tapi bukan syukuri itu kemudian kita, ya sudahlah begini aja. Nggak boleh gitu loh. Dikit-dikit, ya sudahlah memang saya nasibnya kayak begini. Nggak boleh juga. Selama Anda masih muda, selama Anda masih semangat, saya justru menganjurkan Anda berjuang semaksimal mungkin. Tantang diri Anda. Lakukan yang terbaik untuk hidup Anda. Jadikan diri Anda yang versi yang terbaik dari diri Anda. Tunjukkan diri Anda kepada dunia, kepada orang lain. Itu Anda harus tantang diri Anda. Membuat diri Anda supaya Anda bisa tahu bagaimana melakukan hidup. Kalau Anda bisa mencapai orang yang sukses, orang yang berhasil, maka Anda bisa memberi, menolong orang-orang di sekeliling Anda. Kalau Anda sendiri hidup pun susah, bagaimana Anda mau nolong orang lain? Betul tidak? Jadi lakukan yang terbaik. Kalau Anda mau jadi apapun, ya perjuangkan apa yang Anda mau lakukan itu. Supaya Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ya, jadi selalu syukuri. Oke, next. Membiarkan kesalahan masa lalu. Jadi jangan selalu ingat-ingat lagi masa lalu. Anda mungkin segala macam apapun masalah yang sudah Anda alami itu masa lalu. Karena dia tidak pernah akan nggak pernah akan ada di sini kalau Anda nggak pikirkan. Biarkanlah dia sudah lewat. Ambil hikmahnya dari semua itu supaya membawa Anda hidup dengan lebih baik. Ya, next. Terlalu tanggung jawab sama hidup ini. Next. Keluarkan semuanya. Bangga dengan diri sendiri dan bisa memaafkan dan sadari hidup ini adalah duka. Sadari, teman-teman, hidup ini adalah duka. Itu yang Buddha ajarkan sama kita. Ya, next. Oke, nggak usah. Saya next. Nah, terakhir dari saya. Jadilah pelita bagi dirimu sendiri. Jadilah pelindung bagi dirimu sendiri. Jangan mencari pelindung yang lain. Jadikan kebenaran Dhamma sebagai pelita dan pelindungmu. Tidak ada dewa Gandhabva Brahma yang mampu bisa merubah kita. Hanya melalui kita bisa membuat hidup kita yang kita inginkan, Ibu Bapak Saudara sekalian. Kita adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Kita mau lakukan sesuatu hidup kita adalah yang membawa kehidupan kita yang kita inginkan. Kita yang tanggung jawab. Ya, oke, next. Segala hal yang terkondisi tidaklah abadi. Berjuanglah dengan tekun. Vayadama sangkara, apamadena sampadeta. Ya, next. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Upasaka Pandita Hari Sutanto atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi umat yang ingin bertanya, kita berikan waktu 1 orang. Ada di belakang. Ya, boleh. Ya. Kali ini kebetulan mirip nih kasusnya Romo. Saya sedikit meminta saran dari Romo. Jadi ini case-nya yaitu tadi si Acun ya sama si Amela gitu. Mohon maaf lah dia namanya Amela. Jadi singkat cerita mereka sudah 6 tahun menjalin hubungan Romo. Jadi klasik lah sampai akhirnya mereka bubar. Tapi saya lihat kondisinya nggak baik.
salah satu case-nya itu karena beda keyakinan lah, klasik juga masalahnya. Nah, saya dan istri saya sih cobalah menjadi semacam konselor ya, salah satunya adalah yang persis seperti Romo sampaikan tadi, yang saya ingat tadi itu adalah untuk melupakan, meninggalkan, berdamai dengan diri sendiri, tapi memang kita hanya bicara sebatas itu aja Romo. Tadi kan Romo di slide terakhir itu detail sekali, itu bagus sekali Romo. Nah hanya saja memang dari mereka ini kayaknya memang juga apa ya, sampai kondisi itu udah saling blokiran nomor handphone, unfollow, sosmed, tapi sempat juga stalking kayak gitu. Nah saya lihat sih kayaknya nggak bisa kelar-kelar juga, sampai kita minta suruh meditasi, bahkan ikut pabaja sama Nera, itu juga kayaknya nggak ini kena sih Romo. Sampai akhirnya istri saya bilang ini time will heal lah. Nah seperti itu. Tapi kepikiran juga tadi kalau Romo kasih masukan terakhir itu kira-kira bijak nggak ya kalau misalkan kayaknya, karena mereka tuh sepertinya bubar nggak baik-baik sih. Misalkan dipertemukan, kita mediasi, mereka bertemu kembali, kemudian ya kita sampaikan apa yang tadi Romo sampaikan seperti itu. Atau istri saya sih kayaknya kurang ini ya, lu terlalu ikut campur urusan orang. Tapi ini sahabat kita juga sih Romo. Terima kasih Romo. Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini, saya juga ingin pesan sama teman-teman ya. Kita harus ingat, kita nggak boleh menasihati orang kalau orang nggak minta sama kita. Karena terlalu mencampuri urusan orang. Kadang-kadang begini loh, yang kita pikir ini dengan kita bantu untuk menolong orang, ternyata solusi kita bukan yang terbaik itu. Jadi begini, kalau saya melihat sekarang dengan pengalaman hidup saya gitu ya, dengan banyak orang yang juga sering konsul sama saya gitu kan, jadi saya melihat sebetulnya gini, kita boleh kasih selama dia minta, tapi kalau dia nggak minta, kita nggak boleh seperti jadi seorang seorang penengah atau seorang seorang yang paling lebih bisa mengerti daripada dia. Ternyata nggak begitu. Jadi paling bagus adalah biar orang itu belajar menjalani hidupnya. Kalau itu dia memang harus jalani hidup itu. Jalani yang dia terima itu, jalani yang dia hadapi itu. Hanya mungkin yang kita bisa sampaikan adalah apapun selalu bisa terjadi sama hidup ini. Ya kan? Apapun bisa terjadi sama kondisi tadi kan, seorang wanita gara-gara punya pacar diputusin, dia begitu aja meninggal, mau bunuh diri gitu. Jadi tinggal sekarang adalah kita harus selalu meyakinkan sama teman kita, kalau dia sebagai seorang Buddhis, ya bilang seperti yang tadi saya ngomong, lu harus ingat baik-baik. Kita lahir di dunia ini tidak mudah. Sekarang kita lahir jadi manusia ini adalah satu proses karma baik yang sudah kita lakukan di kehidupan kita ya. Jangan hanya karena masalah, karena tekanan atau apapun yang kamu hadapin, lalu kamu menyerah sama hidup kamu. Artinya kamu gak kuat melawan itu. Padahal kita ini, kalau saya sering memberikan motivasi di perusahaan ya, saya sering bilang begini nih, coba pikirkan, waktu kita mau lahir, begitu banyak sperma yang masuk di dalam rahim ibu. Tapi cuma hanya kamu yang muncul. Artinya kita ini punya kualitas jauh lebih hebat daripada saudara-saudara kita yang gak bisa lahir itu loh. Artinya kita ini jauh lebih kuat daripada saudara-saudara kita yang gak lahir itu. Artinya kita jauh lebih cepat berenang di dalam rahim ibu yang membuat kita masuk ke dalam sel telur ibu itu. Kita jauh lebih kuat, lebih hebat. Jadi seorang juara daripada mereka-mereka ya. Karena begitu kita tembus sel telur itu, yang lain semua mati. Jadi hanya orang yang tercepat, terkuat, terhebat yang bisa lebih dulu tembus sel telur ibu itu. Artinya kita punya kualitas kan. Kalau kita sekarang sudah lahir, terus kemudian karena masalah, karena tekanan, karena problem dan lain sebagainya, lalu Anda kalah, artinya mental juara Anda nggak ada di sana. Kualitas diri Anda nggak ada. Nah itu yang kita harus tekankan sama diri kita gitu. Kasih tahu sama dia. Gitu. Tapi kita tidak perlu terlalu banyak mencampuri urusan orang. Karena menurut saya gini, semakin orang belajar dari problemnya, dan dia bisa mampu mengatasi, justru dia malah naik kelas sama hidup ini. Itu yang saya tahu. Semakin dia mampu mengatasi itu, dia akan bisa tumbuh sama hidup ini. Nah, tinggal kalau dia, memang kadang-kadang orang kalau lagi nggak banyak tekanan, lagi sedang masalah, dia butuh orang lain.
Betul. Tapi hanya sebatas itu yang kita bisa lakukan. Kita tidak boleh terlalu dalam mencampuri hidup orang. Begitu. Jadi biarkan dia jalani hidup, bertanggung jawab sama hidupnya, dan mengatasi semua persoalannya. Dan biarkan dia tumbuh sama hidup ini. Kira-kira gitu mungkin ya. Ya, terima kasih. Sudah cukup ya waktu saya. Ya, terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selanjutnya, dana paramita. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Kasih Buddha Maha Suci, berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya, kesenian. Marilah kita mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian, kami persilahkan. Selamat siang semuanya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunis dari tim kesenian. Pada hari ini saya akan membawakan lagu yang berjudul Indahnya Kasih. Untuk yang tahu lagunya, mari kita nyanyi bersama. Betapa indahnya dunia ini bila kita saling berbagi,
berbagi dalam suka, berbagi dalam duka, senantiasa jalani bersama. Jauhkan perasaan iri, menyingkirkan perasaan dengki. Tiada kata dusta, tiada kata celah, selalu bertindak bijaksana. Tebarkan cinta kasih, semakan rasa empati, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan terjalin. Jauhkan perasaan iri, menyingkirkan perasaan dengki. Tiada kata dusta, tiada kata celah, selalu bertindak bijaksana. Tebarkan cinta kasih, sebarkan rasa empati, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan terjalin. Indahnya kasih, indahnya berbagi, bahagialah insan di bumi. Oh, rentangkan tangan, jalin persahabatan menuju masa depan. Oh, tebarkan cinta kasih, semakan rasa empati, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan terjalin. Indahnya cinta kasih, semakan rasa empati, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan terjalin. Rasa bahagia pastikan terjalin. Rasa bahagia pastikan terjalin. Terima kasih. Nama saya Adi Budaya, Nama Budaya. Terima kasih kepada tim kesenian atas persembahan lagunya. Selanjutnya, marilah kita menyimak beberapa pengumuman penting pada hari ini. Satu adalah Wihara Ekena Serpong akan mengadakan berbagai acara menyambut Hari Katina yang akan dimulai bulan Oktober sampai November. Puncak acara Katina di Wihara Ekena Serpong akan diadakan pada hari Minggu 19 November 2023. Panitia Katina membuka kesempatan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk menanam karma baik dengan bergabung bersama tim Panitia Katina sebagai volunteer di dalam acara Katina ini. Untuk pendaftaran bisa melalui scan barcode yang ada di poster atau bisa juga mendaftar secara langsung di meja registrasi area lobi utama. Yang kedua adalah Panitia Katina Wihara Ekena Serpong juga membuka kesempatan bagi muda-mudi usia 17-25 tahun untuk open casting MC ataupun pembawa acara di Katina 2023 ini.
Untuk pendaftaran bisa melalui scan barcode di poster atau menghubungi saudara Brian di nomor 0855 833 9252. Yang ketiga adalah bahwa Puja Bakti Malam Uposatha Capgo dan Siring Dharma oleh anggota Sangga pada tanggal 28 September 2023 dengan pendarasan Sutra Mitocing pukul 7 malam di Baktisala Wihara Ekana Serpong. Yang keempat adalah dibuka kesempatan berdana pelita. Berdana pelita, rupang Buddha di sisi kanan dan kiri dan kanan Baktisala Wihara Ekana Serpong. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi front desk dengan Saudari Mega. Yang terakhir adalah, Bapak Ibu, Saudara-saudari memiliki kesempatan untuk mengikuti retret selama 3 hari di Pondok Sadana Sudibawana di Bandung Barat, dari hari Jumat sampai Minggu pada tanggal 1 sampai 3 Desember 2023. Retret akan dibimbing langsung oleh Venerable Thupten Chondron dari Washington, Amerika. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Jenti Siswanto di nomor 0852 8277 7796. Demikian pengumumannya pada hari ini. Selanjutnya kita bacakan Eta Wata. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melakukan pelimpahan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Hendra Julia. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Eta wata amehi sambatang punya sampadang sabbe dewa anumodantu sabba sampati siddhya. Eta wata amehi sambatang punya sampadang sabbe buddha anumodantu sabba sampati siddhya. Eta wata amehi sambatang punya sampadang sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhya. Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wacirang rakantu loka santi. Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wacirang rakantu Indonesia. Idang wanyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wanyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wanyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ce pito bawatu loko ceraja bawatu damiko.
Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wacirang rakantu wihara ekayana serpong Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang amodit wacirang rakantu mendiang hendra culia Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wacirang rakantu sasanang Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wacirang rakantu desanang Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wacirang rakantu no guru Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wacirang rakantu mang parangti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya.